2020 ya, fitofarmaka itu sudah ada 24 produk. Sudah banyak. Jadi trennya tuh industri obat bahan alam sudah mulai mensaintifikasi produk-produknya sehingga ini lebih bisa dipercaya sama konsumen gitu ya. OHT, obat herbal terstandar, ada 62 produk. Jamu ada berapa? Gak usah ditulis deh, nek jamu ada ribuan. Ya, kalau jamu ada ribuan. Mulai dari yang jamu yang sudah apa namanya, yang sudah agak modern tadi yang dibentuk sasetan dan lain-lain, jamu gendong, nah itu kan, itu masuknya jamu juga. Jadi yang saya tulis cuma OHT sama fitofarmaka. Jadi prospeknya tuh sangat bagus gitu ya, dia sangat menjanjikan. Jadi kenapa kok kalian di S1 belajar pengobatan bahan alam, kok kalian belajar kimia-kimiaan bahan alam? Karena ini bisa menjadi peluang kalian nanti. Siapa tahu gitu ya, lulus dari sini teman-teman bisa jadi pengusaha industri obat tradisional. Atau teman-teman masuk ke industri tradisional sebagai apoteker penanggung jawabnya. Kan bisa. Jadi kalau boleh saya jadi boleh saya bilang strategi pengembangan obat tradisional apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama kita bisa meningkatkan ketersediaannya dulu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan budidayanya dulu sehingga kalau kita butuh sekapan-kapan gitu ya, mau bulan Januari, Maret, bulan Juli, mau Desember gitu ya, bahan bakunya tuh tersedia terus dan bahan baku yang tersedia itu terstandar, nggak beda-beda. Itu strategi pertama. Yang kedua network. Di mana-mana kita butuh yang namanya network ya. Beda kita punya kenalan orang dalam sama enggak itu beda deh. Contoh kayak kita kayak kita mau punya pembicara aja buat seminar. Kalau kita nggak kenal sama orangnya, nggak punya jaringan ke sana, susah. Tapi kalau umpamanya saya pengen pembicaranya dari Soho gitu, atau saya pengen pembicaranya dari Bio Farma. Oh ada kakak angkatan saya yang di sana. Nah itu enak untuk ngobrol. Sama pengembangan obat tradisional juga kayak gitu. Ketika kita bisa membangun network, maka untuk bisa menjual atau bisa melakukan ekspansi kemana-mana itu lebih mudah. Kemudian meningkatkan penelitian dan inovasi teknologi. Jadi selain saintifikasinya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan teknologinya. Jadi kita nggak ribet-ribet amat dalam membuat obat tradisional ini. Kemudian pengintegrasian obat tradisional dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang ini kita nggak bisa melakukan sendiri ya. Ini kita perlu adanya dukungan dari pemerintah. Kemudian meningkatkan daya saing industri obat tradisional. Nah, ini gimana caranya meningkatkan daya saing? Ya dinaikkan yang tadinya jamu jadi obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar jadi fitofarmaka sehingga lebih bisa bersaing gitu. Kemudian pengembangan laboratorium sertifikasi untuk bahan baku obat tradisional. Ya ini penting karena laboratorium untuk sertifikasi bahan baku obat tradisional itu dalam satu daerah paling cuma ada satu gitu. Nah ini tentu saja akan lebih baik ketika ada banyak sekali laboratorium dan juga fasilitasnya dibikin lebih lengkap. Nah ini apa saja sih fasilitas yang kita punya di Kemenkes obat tradisional dan bahan bakunya. Nah, dalam pengembangan bahan baku, Kemenkes itu sudah menyediakan ini P4TO, pusat pengolahan pasca panen tanaman obat. Jadi kalau teman-teman sudah panen bahan obatnya untuk bikin simplisianya itu bisa minta bantuan sini. Teman-teman nggak cuma pengen bikin simplisia, tapi pengennya dapatnya ekstrak. Nah, ini sudah ada namanya pusat ekstrak daerah. Jadi di masing-masing daerah, ya walaupun nggak semua daerah sih gitu ya, sudah ada yang namanya pusat ekstrak daerah. Kemudian penelitian universitas dengan industri. Nah, ini kerjasama biasanya antara universitas sama industri, itu biasanya dibantu Kemenkes gitu untuk saling bekerja sama. Bisa jadi nanti teman-teman kalau mau penelitian skripsi gitu ya, kerjasama sama industri obat. Oh mereka lagi mengembangkan obat apa? Dan kalian sebagai peneliti diminta untuk meneliti itu. Nanti ketika kalian sudah mendapatkan ramuan yang cocok, dipatenkan, kemudian dijadiin diproduksi. Ini sudah banyak dilakukan kalau di kampus-kampus gede ya, nggak usah kampus gede lah.
yang nggak terlalu gede kayak UAD lah. UAD itu dosen-dosennya punya industri obat tradisional. Nah, si dosen ini kemudian minta bantuan mahasiswanya gitu ya, tolong kamu skripsi mensaintifikasi ramuan saya atau dioptimasi yang mana yang bagus, yang mana aktivitas baik, yang mana yang punya keamanan baik. Kalau sudah oke, maka kemudian resep ini, ramuan ini, formula ini dipatenkan. Dia produksilah itu. Atau bahkan kalau kalian sudah punya ramuan dipatenkan, nggak punya kerja sama industri mana-mana, ya coba dijual aja gitu ya. Kalian nggak punya kerja sama dosennya, ya udah dijual aja, siapa yang mau beli gitu. Lumayan itu jual formula. Kemudian pembinaan industri. Nah, ini pembinaan industri dan juga pembinaan pelaku usaha. Bagaimana kita bisa membuat obat tradisional yang baik gitu kan. Ini termasuk jamu usaha jamu gendong, jamu racikan gitu ya. UJG itu usaha jamu gendong, UJR itu usaha jamu racian gitu ya. Mereka ini yang biasanya banyak nggak terlalu itu mereka karena diri-diri gitu kan. BPOM juga nggak akan bisa sidak kok kemudian banyak orang banyak sekali kok jamu disidak gitu juga nggak akan gitu ya. Nah, biasanya kita dari Kemenku tradisional yang baik, apa saja sih bahaya-bahayanya kalau teman-teman memasukkan bahan kimia obat ke dalam jamu-jamuan yang kayak gitu-gitu. Kemudian Kemenkes juga menerbitkan literatur-literatur atau monografi-monografi yang kita bisa gunakan untuk dasar kita menentukan standar mutu dari obat bahan alam kita. Apa aja contohnya ya Farmakope Herbal Indonesia, Materia Medica Indonesia, acuan bahan baku obat tradisional dari tumbuhan obat di Indonesia, itu banyak standar mutu yang mereka keluarkan. Gitu ya. Kemenkes juga banyak menerbitkan gitu ya buku-buku monografi yang berisikan tentang ramuan-ramuan dasar gitu untuk penyakit-penyakit tertentu gitu. Biasanya ada untuk obat hipertensi itu jamunya apa, untuk diabetes jamunya apa, itu mereka sudah banyak sekali menerbitkan literatur-literatur seperti itu. Jadi kalau mau diringkas pertemuan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua, kita bisa bilang bahwa sejarah itu membuktikan, kayak survei membuktikan gitu ya, enggak. Ini sejarah membuktikan bahwa ternyata Indonesia sudah punya pengobatan bahan alam itu sudah sejak dulu. Udah menjadi akar budaya gitu ya. Udah dari zaman dulu tuh kita sudah punya yang namanya fitoterapi. Ditambah lagi kita punya biodiversitas tanaman itu yang sangat sugih gitu ya, mega gitu ya. Kita merupakan mega biodiversitas hayati. Jadi kita punya bahan baku yang banyak untuk mendukung dalam fitoterapi. Kemudian adanya regulasi pemerintah sebagai payung hukum gitu ya dalam praktek fitoterapi ya, bahkan sudah digolongkan gitu ya, pengobatan tradisional itu ada jamu, OHT, fitofarmaka gitu ya, dan ini fitoterapi atau pengobatan menggunakan bahan alam ini punya potensi yang sangat besar untuk berkembang seiring dengan satu, kesadaran masyarakat, dua, pengetahuan tentang efektivitas pengetahuan masyarakat tentang efek samping obat modern yang ternyata lumayan agak bikin ngeri juga gitu ya. Jadi mulai ke obat bahan alam. Kemudian market share yang terus meningkat. Nah, itu adalah potensi-potensi kita untuk mengembangkan obat bahan alam. Jadi mungkin ringkasan pertemuan 1 dan 2 kita seperti itu. Nah, materi dari saya ternyata sudah habis, nyampe situ aja. Ada yang mau didiskusikan? Boleh. Yuk, diskusi yuk. Ini waktu saya masih ada nggak sih? Oh, ternyata saya lewat 5 menit. Sudah lewat 5 menit ternyata. Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Saya ini udah dekan, bentar lagi sudah mau mulai kelas selanjutnya. Apa sih kalian kelas selanjutnya? Oh,
Butani ya. Ada Butani. Butani itu sama siapa? Oh, sama Bu Refsya ternyata. Oke, ya wes, karena kalian sudah mau lanjut Butani dan saya tanya nggak ada yang mau diskusi, ya sudah. Mungkin kita cukupkan gitu ya pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk kita ketemu lagi di jadwal praktikum ya, karena kita mau madetin jadwal biar nggak ada banyak utang lagi gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.